Jilat ludah sendiri. Kata itu layak kita sematkan untuk timnas Vietnam, yang mana secara mengejutkan mereka menaturalisasi top skor di liga mereka ya untuk Piala AFF. Memang mereka ini Vietnam udah ngebet kali pengen juara AFF, makanya sampai menaturalisasi seorang pemain yang tidak memiliki darah Vietnam itu sendiri, guys. Kita tahu Vietnam sangat-sangat mengkritisi dengan sikap daripada timnas Indonesia yang banyak menaturalisasi pemain diaspora. Mereka itu mengatakan bahwasanya timnas Indonesia itu baik cuma gara-gara proses naturalisasi diasporanya saja. Kalau misalnya nggak ada pemain itu, Indonesia bukanlah apa-apa. Baru juga mereka mengomentari tentang Indonesia sebagiannya orang Belanda, setengah Indonesia. Pokoknya banyak sekali mereka itu mengkritisi tindakan Indonesia yang banyak melakukan aksi naturalisasi, guys. Nah, ini sebenarnya bisa kita bilang ya, jilat ludahnya sendiri lah, ya kan. Dalam artian kemarin bacot, ya kan, ngomong wah Indonesia gini, Indonesia gitu, ya kan. Ingat kalau nengok-nengok supporter Vietnam, pemain Vietnam lagi tuh pernah sebelum main Piala Asia kan. Udah juga round 2 Piala Dunia juga ngomong gitu, ya kan. Akhirnya mereka kemakan cakap sendiri lah gitu, ya kan. Makanya kemarin teriak-teriak, ya kan, bilang bahwa Indonesia gini, Indonesia gitu, naturalisasi aja itu kata. Ujung-ujungnya mereka naturalisasi pemain juga, guys. Yang lebih parahnya mereka naturalisasi pemain nggak ada darah-darah ininya, nggak ada darah darah Vietnamnya asli. Ini namanya itu Rafaelson. Ini kan sebenarnya Rafaelson namanya, dari Brazil, ya kan. Nah, terakhir ketika dia dinaturalisasi maka namanya itu sekarang Nguyen Xuan Son. Memang setiap nama pemain nama orang Vietnam ini kalau udah naturalisasi bakal ada nama Nguyen-Nguyennya kayaknya ya. Itu udah ciri khas sekali lah kalau nama orang Vietnam itu pakai Nguyen, ya kan. Komen di kolom komentar gimana, apa asal muasalnya dulu, kenapa bisa dibilang Nguyen nama pemain nama-nama orang Vietnam, ya kan. Nah, jadi memang kebetulan, guys, kalau kita lihat lah statistik si kawan ini, si Nguyen ini memang keren kali, cuy. Serius, gacor. Bukan kaleng-kaleng nih pemain. Jadi wajar kayaknya orang Vietnam ini pengen si Rafaelson ini bisa memperkuat timnas Vietnam, guys. Ya meskipun mesti jilat ludah sendiri gitu, ya kan. Karena mereka tahu lawan terberat mereka di grup ini timnas Indonesia, guys. Mereka juga udah tahu payah kali ngalahkan Indonesia, ya kan. Berapa kali bertemu mereka terus kalah, baik di kandang maupun di tandang maupun juga di tempat netral mereka kalah. Kemarin di Piala Asia mereka kalah. Waktu di mana Piala Asia kemarin itu? Di Qatar ya? Iya kan? Lupa pula aku Piala Asia kemarin di mana itu. Di Qatar ya kalau nggak salah ya. Kalah mereka 1-0 penalti Asnawi. Main di GBK. Kalah mereka juga 1-0 gara-gara gol Egy Maulana Fikri. Main di kandang mereka lebih parah, kena bantai. Kan? Dengan gol Bang Jait Jazz, Orat Mangun, sama satu lagi tuh Ramadan Sananta. Itu asli pembantaian massal itu di stadion Vietnam sana, guys. Itu baru kali itu kita merasakan kemenangan besar di kandang Vietnam, guys. Sebelumnya kita jadi bulan-bulanan aja sama Vietnam. Nah, berkaca daripada tren buruk itu, tren buruk Vietnam atas Indonesia, maka mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi mereka ini lebih meningkatkan kemampuan serta kekuatan mereka di lini serang dengan cara ya ini, menaturalisasi seorang pemain top skor liga mereka yang super gacor asal Brazil yang masih muda dengan tinggi 1,85. Usianya masih di usia prime, umurnya 27, guys. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Bayangkan niat kali nih Vietnam ini kayaknya mau balas dendam sama timnas kita, guys. Wajar ya Vietnam betul-betul ingin balas dendam kepada timnas Indonesia yang notabene jadi momok bagi Vietnam di Piala Asia dan Piala Dunia, guys. Nah, apakah Indonesia kembali menjadi momok untuk Vietnam di Piala AFF? Bisa jadi terjadi. Bisa juga enggak. Karena kebetulan timnas kita cuma memakai timnas U22. Tapi kalau misalnya pakai full squad, waduh, mau Nguyen
naturalisasi Rafaelson pun juga itu nggak akan berarti menurut aku, karena kita punya pemain-pemain yang jauh lebih berkelas daripada Rafaelson itu sendiri. Ya, ini mungkin langkah awal daripada Vietnam menaturalisasi pemain tanpa ada darah negara Vietnam itu sendiri, guys, karena memang sudah kepepet, sudah pengen kali, ya kan, karena memang kualitas Rafaelson ini di atas rata-rata daripada pemain asing yang main di liga mereka, guys. Oke, kita pretel-pretel dulu si Rafaelson ini, ya kan. Rafaelson ini sudah berumur 27 tahun, lahir tahun 97, usianya baru juga tingginya 1,85. Di liga, wah ini mengerikan, guys. Di liga ini kita lihat statistik dia ya. Ketika main di Liga Vietnam, dia itu sudah mengoleksi 7 gol dari 7 pertandingan. Berarti setiap pertandingan dia mencetak 1 gol, guys. Kemudian main di AFC Champions League 2, dia juga sudah mencetak 5 gol dari 5 pertandingan. Dan lebih kerennya lagi, di Vietnamese Super Cup, dia sudah mencetak 2 gol dari 1 pertandingan. Maka total dia sudah mencetak 14 gol dari 13 kali pertandingan. Ini torehan yang super luar biasa dari Rafaelson, atau bisa kita bilang Nguyen Xuan Son. Jadi wajar kayaknya orang Vietnam itu ngotot, ngebet lah ya, dan nafsu kali. Ini ayo naturalisasi ini si Nguyen Xuan Son ini atau Rafaelson ini. Kayaknya mereka udah pengen kali, guys. Karena saking pengennya melihat pemain ini tampil di timnas Vietnam, sampai tiket ini aku dilansir daripada tribunnews.com, dibilang bahwa tiket timnas Vietnam melawan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 terjual habis, dan pemain naturalisasi jadi daya tarik, guys. Jadi ini kayak pemain timnas kita. Kita nggak sabar nonton Kevin Dix. Makanya sampai lawan Jepang kemarin tuh tiket habis. Walaupun notabene ini pertandingan yang mungkin bisa kita bilang kita mungkin kemungkinan besar akan kalah. Tapi tiket habis. Kenapa? Karena udah nggak sabar nengok Kevin Dix itu untuk debut, guys. Nah, itulah yang mungkin yang terjadi juga di Vietnam ini. Mereka itu udah nggak sabar nengok striker andalan mereka itu Nguyen Xuan Son atau Rafaelson mengacak-acak gawang timnas Indonesia, guys. Wah. Ini sebenarnya selain daripada daya tariknya pemain naturalisasi, daya tariknya lagi adalah karena lawan Indonesia. Yakin aku juga kalau misalnya Vietnam terus lawan Laos lah, atau lawan Filipina, atau lawan Myanmar, aku yakin nggak akan habis juga itu tiket, gara-gara katanya gara-gara pemain naturalisasi jadi daya tarik. Kalau menurut aku enggak, karena lawan Indonesia lah makanya jadi daya tarik besar. Sampai habis tiketnya, guys. Nah, kita lagi bahas. Jadi pelatih daripada Vietnam, Kim Sang Sik ini kan melakukan TC nih di Korea Selatan. Gila gak? TC di Korea Selatan. Kita TC cuma di Bali aja, kan? Mereka sangat misteriusnya main. Mereka TC di Korea Selatan menghadapi tim-tim Korea, ya kan. Walaupun kita lihat hasilnya memang betul-betul keren ya. Tapi ada berita gembira daripada timnas Indonesia. Kita sebelum ke berita gembira ada nih. Jadi Nguyen Xuan Son ini sebenarnya dia tuh nggak ikut TC, guys, ke Korea karena memang belum didaftarkan. Jadi katanya setelah resmi FIFA menyetujui bahwasanya Nguyen ini bisa main, nah akhirnya mereka bisa mendaftarkan. Nah, karena belum bisa mendaftarkan makanya belum bisa TC. Nah, ini sekarang udah bisa didaftarkan, dan terakhir pendaftarannya kalau nggak salah tanggal 7 ini, guys. Karena tanggal 8 atau tanggal 9 sudah main pertandingan, maka sudah bisa dimainkan. Tapi berita baiknya si Rafaelson ini nggak bisa main ketika melawan timnas Indonesia katanya. Jadi kalau dilansir dari Liputan 6 ya. Nah, jadi di Liputan 6 dibilang tanggal pertandingan Indonesia melawan Vietnam itu tanggal 15, guys. Nah, si Nguyen Son ini bisa main kalau nanti di tanggal 20-nya, guys. Berarti ketika ngelawan Indonesia nggak bisa main katanya. Nah, ini daripada berita Liputan 6. Tapi kalau misalnya tanggal 7 daftarkan seharusnya bisa ya kan? Kayak kemarin tuh Miss Hilger sama Martin Pas kemarin bisa aja langsung mainnya kan. Itu gimana sih? Tapi gitulah kata Liputan 6, guys. Ya kan? Nah, jadi
ya kita tahu lah, ini jadi pertama kalinya Vietnam itu menaturalisasi pemain asing tanpa ada darah ini Vietnamnya guys. Jadi sebenarnya udah ada pemain naturalisasi juga, pemain keturunan lah daripada Vietnam ini. Pertama itu Dang Van Lam dari kiper, yang mana bapaknya itu Vietnam, mamanya itu Rusia. Sama juga dengan Philip Nguyen, ya, yang mana lahir di Ceko, bapaknya Vietnam, mamanya orang Ceko guys. Seperti itu. Oh jadi bukan Vietnam, Ceko keturunannya guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Vietnam yang jilat ludahnya sendiri, dengan dulu ngebully, sekarang malah terjadi hal yang mereka bully, ya kan. Tambah lagi tiket lawan Indonesia juga habis guys. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.